Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang perakitan personal komputer atau PC. Langkahnya kita buka Cisco IT Essential Virtual Desktop. Langkahnya seperti di video ini. Kita tunggu. Kemudian kita next, atau kalau komputernya memenuhi syarat atau speknya tinggi, kita skip aja di paling atas. Tapi kalau komputernya speknya rendah, kalau di skip nanti loadingnya agak lama, proses keluar gambarnya. Kita langkah pertama kita masang power supply. Fungsinya power supply nanti ada di tutorial yang lain. Pemasangan di power supply di IT Essential Virtual Desktop itu kita sesuaikan lubang bautnya atau power cordnya di bawah, kemudian kita pasangkan baut klik OK. Selesai, kita masuk ke langkah berikutnya, motherboard. Langkah pertama sesuai dengan petunjuk itu kita memasang CPU atau Central Processing Unit, atau bahasa kitanya itu prosesor, disesuaikan dengan lubang di soket prosesornya. Kita sesuaikan, agak lama, sorry. Nah, itu untuk menyesuaikan lubang itu yang ditunjuk atau tanda panahnya, kita agak miring ya, masuk, kemudian tutup prosesornya, penguncinya. Kemudian kita pasangkan RAM pertama, kita masukkan, disesuaikan dengan kakinya atau slot kaki pada slot RAM-nya. Di sini menggunakan DDR2. Kemudian penguncinya itu yang tanda putih itu, tanda putih yang sebelah kanan klik mengunci. Kemudian RAM kedua kita sesuaikan lagi kakinya dengan slot RAM-nya. Iya, agak lama. Nah, masuk, kemudian kunci lagi, klik OK, terkunci. Kemudian kita berikan thermal pass, terus kipasnya, kemudian kunci kipasnya, kemudian power soket kipas dimasukkan di motherboard. Ada garisnya, garis tanda arah soketnya. Terus install motherboard, pasangkan motherboard ke dalam casing, kemudian arahkan sesuai dengan arah motherboard, berarti semua konektor outputnya mengarah ke belakang. Kemudian bautnya, berarti jumlahnya 1, 2, 3, sekitar 12 buah baut, disesuaikan dengan jumlah masing-masing tipe motherboard. Kemudian kita masang adapter card. Pertama, NIC PCI Express Network Internet card, pasangkan. Kemudian kita simulasikan juga network card yang menggunakan wireless. Kemudian VGA card, kita pasangkan bautnya.
kemudian lengkap, kita klik OK. Kemudian internal drive itu hard disk atau SSD. Di sini menggunakan hard disk. Kenapa tidak menggunakan SSD? Karena simulator ini versinya masih agak lama. Selesai. Kemudian drive eksternal, jangan lupa baut harddisknya jumlahnya 4, kita pasangkan. Kemudian drive disknya atau DVD room atau CD-ROM, tergantung yang kalian punya untuk kemudian bautnya jumlahnya 4. Kemudian floppy kali ini disimulasikan menggunakan floppy karena PC-nya agak lama ini, seri lama, jadi ada floppy-nya gitu ya. Nanti kalau PC yang baru kemungkinan sudah nggak pakai floppy, sudah cuma CD, yaitu CD-ROM atau DVD-ROM. Terus oke, semua sudah kepasang. Kita memasangkan kabelnya. Harusnya langkah pertama itu kabel 20 ATX power, kabel yang banyak, tapi kita simulasikan memasang kabel kipas dulu. Kemudian kita pasang 4 pin automatic power, disesuaikan, kita pasangkan ya. Kemudian 20 pin ATX power, kemudian power ke DVD-ROM atau CD-ROM atau external disk, kita masukkan juga power ke hard disknya. Terus floppy disk power disesuaikan, garis di bawah ya, masukkan. Kemudian kita masukkan SATA kabel, patah kabel, disesuaikan, ada lubang, disesuaikan dengan lubangnya. Di situ ada penandanya, masukkan. Oke. Di CD-ROM juga sama, disesuaikan. Oke, masuk. Ini kabel floppy disk disesuaikan juga, itu ada lubang di kanan kirinya, harus disesuaikan menghadapnya ke arah depan kita. Balik lagi, kebalik ya, kebalik, terus kebalik ya, oke. Masukkan ya, terus masukkan ke floppy ya, oke. Disesuaikan lagi lubang, 2 lubang di kanan kirinya. Oke. Terus SATA ini agak lama, ini komputernya kemungkinan agak lemot karena speknya terlalu rendah. Nah, itu SATA, kabel SATA itu untuk mengonekkan dari motherboard ke harddisk. Masukkan ke harddisk, disesuaikan. Di situ ada disesuaikan dengan kaki di SATA-nya, ini ada kaki ke bawah,
terus oke. Eksternal kabel itu terdiri dari kabel monitor, kabel keyboard, kabel mouse, kabel USB, ada kabel internet. Nah, di sini kabel monitor menggunakan kabel HDMI. Kenapa kabel HDMI? Karena disimulasikan untuk kabel untuk monitor yang high definition, yang dianggap komputer dengan resolusi yang tinggi. Kita menggunakan itu karena di sini kita merancang komputer desain yang speknya agak tinggi, spek yang bagus ini. Nah, untuk memasang kabel keyboard kita sesuaikan dengan konektornya, ada tanda hitam disesuaikan dengan lubang memanjang di soket keyboard dan mouse, sama aja. Oke, selesai. Kemudian kabel nyalakan, tapi karena di sini agak susah, tadi masalah komputernya agak lambat, jadi kabel power dimasukkan nggak bisa gitu. Kemungkinan besok kita simulasikan menggunakan komputer lebih bagus biar kabel power bisa dimasukkan ke cord powernya, kemudian kita tes nyala apa enggaknya. Itu sebenarnya kalau kita simulasikan menggunakan IT Essential Virtual Desktop, kita bisa mengetahui rakitan PC kita nyala apa enggak. Kita bisa mengetahui hal itu. Sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih karena telah melihat video tutorial tentang perakitan PC menggunakan IT Essential Virtual Desktop. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, bisa diketikkan di link komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, like-nya ya. Ditunggu.